Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Milatul Fauziah di podcast Ngobrol Asik, Sik Asik, dengan beragam informasi yang menarik dan tentunya dengan narasumber yang selalu dinantikan oleh kalian, ya kan? Oke, jadi untuk tema hari ini kita akan membahas mengenai atau mengulik informasi mengenai new media. Kalian udah gak asing lagi kan dengan kata new media? Nah, jadi new media merupakan penyampaian informasi melalui teknologi digital. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan narasumber kita hari ini, yaitu Karissa. Karissa merupakan seorang mahasiswi UIN Saizu Purwokerto, sekaligus pelaku usaha online shop. Selamat sore Karissa. Selamat sore. Iya Kak, boleh diperkenalkan dulu? Iya, perkenalkan nama saya Risalatul Muawana. Saya mahasiswi semester 7 UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Alamat saya dari Pemalang. Ya, jadi berarti setelah 3 bulan kemudian saya ikut teman, saya memutuskan untuk buka usaha sendiri. Maksudnya udah nggak ikut teman lagi. Saya mulai mencari supplier case HP, baju, sampai semua aksesoris wanita ya. Habis itu lambat laun karena saya udah dapat supplier sendiri, case HP berjalan lancar. Setelah itu saya mulai berani buka fashion dan baju-baju, Kerudung juga? kerudung, baju itu udah lumayan berjalan terus sampai udah kembali modal yang awalnya minjem orang tua. Sampai saya dalam waktu 2 minggu saya sudah bisa mengembalikan modal itu. Iya, modal itu. Itu sih sampai lambat tahun sekarang juga masih seputar-seputar itu aja online shopnya. Karena target pasar saya itu adalah anak-anak yang seumuran dengan saya, banyak anak-anak kuliahan, mahasiswa, terus yang orang-orang yang kerja tapi dengan gaji yang nggak terlalu tinggi, pokoknya yang masih UMR-an. Terus para santri pokoknya yang mereka kalau beli sesuatu tuh masih mikir kebutuhan lainnya. Jadinya masih sekitar kita itu aja. Nah Kak, sejauh ini pernah nggak sih ngalamin kayak udah ada yang tanya-tanya tapi nggak jadi order, itu gimana? Oh, kalau sejauh ini sih pasti ya, kalau dalam hal usaha itu pasti ada fase yang dimana konsumen itu baru tanya-tanya aja. Tapi menurutku itu juga salah satu progres apa ketika mereka akhirnya melakukan keputusan pembelian. Jadinya nggak semua, maksudnya kalau misal ya kalau mereka nggak tanya, nggak chat kita tanya produk itu kan mereka jadi nggak tahu produk apa yang kita jual. Itu pasti banyak sih. Terus kalau aku sih tipikal yang ketika mereka tanya tetap aku jawabin meskipun mereka berakhir nggak jadi order. Karena menurutku pelayanan itu nomor 1 dalam keputusan pembelian. Jadi kalau mereka merasa oh dia itu padahal aku nggak jadi beli tapi dia tetap melayani aku dengan baik, padahal aku belum tentu aku beli apa enggak gitu. Dia bisa menilai dari situ. Jadinya itu dari aku sendiri, Walaupun nggak beli ya nggak beli nggak apa-apa. Bahkan aku ada sering menawarkan tanya-tanya dulu aja nggak apa-apa. Karena kan kita nggak tahu kalau misal ada 1-2 kata dari yang keluar dari mulut aku, yang keluar yang aku ketik di handphone ketika membalas chat mereka itu ternyata bisa membuka hati mereka untuk beli. Jadinya makanya it's okay ketika mereka nggak jadi beli gitu, cuma tanya-tanya aja. Nah, terus dari online shop Karissa sendiri itu dipromosikannya melalui apa aja? Kan katanya dari WA ya, ada yang lain? Sebenarnya lebih sering WA ya, aku lebih sering promosi di WA. Pernah sekali promosi di IG dan itu tuh udah banyak banget customer yang bilang suruh buka Shopee, buka IG, pokoknya untuk bahan promosi gitu. Tapi dari aku belum beraninya kenapa? Karena masih kuliah dan aku juga maksudnya masih banyak kesibukan. Ya bukan maksud gimana ya, belum bisa membagi waktunya kalau misal harus mengelola banyak sosial media seperti itu. Sebenarnya dari yang penting aku maksimalin dulu di WA, branding di WA, dari produk juga, dari segi produk, harga dan lain-lain itu udah pasti nggak perlu promosi besar-besaran, mereka akan tetap setia untuk order kembali gitu sih. Selama ini belum, tapi kedepannya aku pengen punya brand sendiri, punya brand sendiri, ya punya offline store, brand sendiri, mulai belajar e-commerce dari mulai TikTok Shop ataupun
Instagram, pokoknya ingin memperluas lagi lah. Nah, kalau boleh tahu omsetnya berapa tuh? Kalau omset ya, karena ini kan cuma online shop kecil-kecilan ya, itu per bulan. Misal kayak per bulan itu aku kalau lagi rame, itu bisa nyampe 700, tapi kalau lagi ya biasa gitu aja, misal dari sebulan itu emang aku minim promosi itu paling masuk 300 ribuan. 300 ribu. Iya, tapi kan itu kan minimnya 200 ribu. Tapi kan kayak gitu, karena aku belum bisa mengelola uang dengan baik, membagi kayak misal uang segini-segini itu tuh seringnya udah habis duluan loh. Kayak misal dapat untung langsung habis, untuk entah itu aku gunain buat apa gitu. Tapi aku pernah nyampe omset terbesar itu 700 dalam 1 bulan itu. Itu juga karena itu PO cash HP. Emang PO omset terbesar itu dari cash HP sih. Soalnya modalnya minim tapi untungnya banyak. Nah Kak, pernah nggak sih ada konsumen atau customer yang banding-bandingin produk kakak dengan produk yang lain, ya TikTok Shop atau Shopee gitu? Oh iya, sejauh ini sih ya, yang to the point bilang ke saya kayak misal, oh kok di sini harganya 70.000 padahal di Shopee cuma 50.000, itu belum ada. Belum ada yang kayak, mungkin mereka karena rata-rata yang beli juga kayak aku masih kenal, maksudnya belum yang kayak orang jauh. Berarti yang customer jauh itu baru beberapa tok kan, jadi seringnya masih orang-orang yang masih sekitar sini terdekat, itu tuh kayak belum ada. Mungkin mereka masih menghargai ya, maksudnya tapi kita nggak tahu di belakang, mesti mereka pasti membandingkan sih, kayak misal kok di sini harganya 70.000 padahal di Shopee cuma 30.000 misal gitu. Tapi kalau yang to the point bilang ke saya bandingin dari segi apapun itu belum ada. Tapi pernah ada satu itu mereka bandingin kualitas, tapi itu juga lebih condong positif ke saya sih. Makanya misal bilang, kemarin aku coba beli sendiri Shopee, tapi ternyata pas ready barangnya kurang bagus. Padahal maksudnya cuma jarak 5.000 aja, mungkin bukan jarak harganya itu cuma beda 5.000 aja dari punya aku gitu. Jadinya mereka dari situ malas ribet, jadi lebih milih balik lagi menjadi aku, order di aku. Karena mereka yang udah langganan tuh pasti kan untuk untuk menjaga loyalitas pelanggan, aku tetap kasih reward untuk yang sering order di aku, entah itu dari sering gratis ongkir ataupun potongan harga, itu pasti ada untuk para pelanggan setia. Nah Kak, konsumen kakak kan udah pada tahu nih kalau kakak kan ngambilnya dari Shopee. Tapi kenapa konsumen kakak malah lebih milih langsung ngambilnya dari kakak aja gitu? Iya, itu juga sempat jadi kayak pikir bahan pikiran ya buat saya. Kenapa mereka udah tahu saya ambil di Shopee, di Lazada, bahkan mereka pasti sekali lihat produk tersebut di Shopee tapi tetap memilih beli di saya. Setelah saya telusuri, mereka itu yang pertama adalah meminimalisir resiko barang cacat. Jadi kalau misal beli di saya kan masih ada garansi, misal ada pemotongan harga atau ketika barangnya nggak sesuai masih bisa saya orderkan lagi gitu loh. Terus kayak mereka mikirnya gini, meskipun saya beli di Shopee kan mereka nggak tahu kan supplier mana yang saya ambil, dan mereka tuh kayak kalau misal beli di saya otomatis kan ya alhamdulillah selama ini saya selalu mempertimbangkan banyak pertimbangan untuk mengambil supplier kan. Kayak itu saya yang udah saya jual, yang sudah saya pajang di WhatsApp story saya itu berarti udah lulus kayak semacam lulus seleksi saya untuk dijadikan supplier. Berarti dari segi mereka bagus, maksudnya pengiriman cepat atau bahannya itu emang bahannya bagus, harganya terjangkau, Banyak kelebihannya. banyak lebihnya. Jadi mereka order di saya karena meminimalisir resiko. Iya. Itu sih yang tidak diinginkan. Ya soalnya kalau beli sendiri di Shopee kan kalau kayak gitu ya itu sendiri ya. Misal mereka berani beli di Shopee kan, misal ada reject atau apa, berarti kan mereka ditanggung sendiri. Beda cerita kalau misal mereka order di saya kan masih kayak ditanggung saya, nggak tahu kenapa. Terus tapi mereka juga pernah bilang, karena kalau misal beli di saya tidak hanya menjual baju, tapi saya juga memberikan solusi kepada mereka. Solusinya apa? Misal mereka pengen beli baju ini, apakah kira-kira muat di saya? Terus mereka juga bakal tanya, kira-kira misal baju ini warnanya tuh cocok buat saya, itu warna apa? Terus saya juga selalu update produk-produk terbaru, maksudnya kayak fashion yang lagi tren itu apa gitu. Tapi lambat laun ya karena mereka sudah mulai mengenal TikTok Shop, Shopee,
pasti mereka kalau dalam case HP selama ini mereka tetap milih di saya, tapi kalau untuk fashion tas mereka mulai berangsur untuk beli sendiri di TikTok Shop, di Shopee. Mungkin itu yang bisa dijadikan dampak negatif, tapi nggak juga ya sebenarnya. cuman kayak itu dampak maksudnya dampak di online shop saya itu seperti itu, dengan adanya new media yang seperti TikTok Shop atau e-commerce lain. Nah, kalau boleh tahu apa sih kendalanya Kak selama ini dalam mengelola bisnis online shop ini? Kendalanya ya aku yang belum bisa disiplin dalam hal pengiriman ya. Karena aku jujur ya, karena ini kan bisnis itu dari awal niatnya untuk mengisi waktu luang. Jadi belum bisa yang kayak aku prioritasin. Jadi ketika masih ada banyak tugas kuliah ataupun kesibukan di luar, jadi aku nggak bisa kayak langsung melakukan pengiriman pada hari itu. Kendalanya banyaknya di situ sih. Terus kayak misal konsumen yang tiba-tiba nggak mau ambil produknya, kayak barang udah ready tapi mereka nggak ambil itu juga menjadi kendala banyak. Tapi itu pasti juga jadi PR buat kita ya, para pengusaha, gimana caranya muter otak biar barang itu tetap terjual loh, entah itu aku nanti banding harga ataupun gimana caranya, yang penting modal awal itu bisa kembali, nggak mikir untung kalau misal produk-produk itu. Terus misal kayak ada kecacatan produk itu juga sih, karena aku belinya cuma di online kan, jadi sebelum di posting gitu kan aku cari supplier dulu, dan itu kan nggak selalu kita mendapatkan produk yang bagus ya, ada sekali pasti dapat barang yang kurang sesuai, dan itu pasti aku memberikan solusi, entah itu aku mengurangi harganya ataupun aku menawarkan untuk diproseskan ulang, ya seperti itu sih untuk menghindar kendala-kendala. Selama ini Kendalanya cuma itu aja. Terus kalau manfaat dari WhatsApp sendiri itu apa Kak? Banyak banget ya, banyak banget, jujur banyak banget. Dulu yang waktu awalan aku WA cuma buat chat-chat yang random, maksudnya nggak mengeluarkan penghasilan, tapi sekarang aku cuma sambil rebahan, posting story, orderan masuk, dan itu tuh kayak kamu bisa ngerjain sambil tiduran gitu loh, kayak bener-bener kerja, kamu tuh senyantai itu. Dan paling kan kita sibuknya itu ketika paling pas packing doang kan, selebihnya cuma klik di HP, orderan masuk gitu sih. Cuma yang menjadi PR besar sih, kayak misal untuk mencari supplier sendiri sebelum diposting di WA, itu kan bener-bener pusing loh untuk mencari supplier gitu ya. Ya gimana caranya yang harganya murah tapi tetap kualitasnya bagus. Dan itu yang kadang para konsumen itu nggak paham tentang itu. Banyak mereka nggak beretika ketika ada penjual yang share jualan terus tanya belinya di mana, linknya apa. Itu yang kadang jadi kendala ya, maksudnya struggle sendiri. Kadang dan orang-orang itu terkadang itu dari orang terdekat kita, makanya kan dibilang kok bisa mereka tanya dapat supplier dari mana, kalau itu kan sebenarnya memang tidak tertulis dalam peraturan, tapi itu termasuk etika dalam berbisnis, bisa tanya-tanya itu dari mana. Terus barang-barang yang kakak jual itu kakak ngambil langsung dari tangan pertama atau? Dari tangan pertama, jadi saya spill aja ya, saya akan cari barangnya itu melalui Shopee sama Lazada. Setelah itu saya akan chat ke akun Shopee-nya dari penjual, minta nomor WA. Berarti nanti langsung ke WA aja. Jadi itu akan lebih leluasa untuk lebih mendekatkan itu juga sih. Soalnya apa? Kalau misal kita cuma mengandalkan chat lewat Shopee, itu tuh terbatas loh interaksi kita dengan produksi pertama. Jadinya kalau misal di WA kita bisa lebih kayak misal minta bahan konten untuk jualannya. Jadi saya nggak usah pusing-pusing mikirin bikin. Makanya kayak misal kita baru mau jualan baju itu, tapi kan kita belum punya barangnya kan. Karena saya sistemnya sistem PO. Jadinya nanti tinggal minta materi aja. Udah disediain, kita tinggal share. Terus juga kalau misal karena kita saya langsung minta gabung menjadi reseller resmi dari produk tersebut, kan nanti ada grupnya, itu pasti ada reward setiap bulannya gitu. Itu per produk. Jadi di WhatsApp saya itu banyak banget, dari mulai agen tas, agen case HP, agen baju, agen semua itu banyak ya. Komplit. Jadi meskipun mengulang-ulang saya PO-nya barang-barang itu aja, tapi saya di supplier yang tetap. Oke Kak, tadi kan kita membahas tentang new media.
Nah, dari new media sendiri dampak positifnya buat online shop. Dampak positifnya itu ya mempermudah saya menjangkau pasar yang lebih luas. Maksudnya mungkin memang awalan kontak WhatsApp saya tuh hanya Sedikit. orang-orang terdekat ya. Cuman kan lambat laun orang terdekat tersebut pasti punya teman, punya keluarga ataupun punya orang terdekatnya lagi. Mereka mulai mengenal produk-produk yang saya jual dari orang tersebut, yang akhirnya mereka minta nomor saya. Dan itu yang terjadi ketika dengan customer saya yang dari pabrik. Mereka kerja di pabrik. Iya. Awalnya kan satu teman saya kerja di pabrik, akhirnya teman-teman tertarik dengan baju yang saya jual, dan itu akhirnya mereka minta kontak saya, dan dari situlah saya bisa menjangkau. Bahkan saya pernah dapat orderan dari customer, kita nggak pernah kenal, dia dapat nomor saya dari teman saya, dia dari Jakarta. Orderan terjauh berarti itu Jakarta. Kalau ada dampak positif berarti kan ada dampak negatifnya ya. Iya. Nah, kalau dampak negatifnya sendiri itu apa? Kalau jujur ya, selama saya online shop dari tahun 2020 sampai sekarang, ada 3 tahun, saya tuh minim untuk merasakan dampak negatifnya ya. Saya lebih banyak merasakan dampak positifnya. Dampak negatifnya apa ya? Malah bahkan menurut saya nggak ada ya. Mungkin karena sejauh ini struggle saya itu bukan di media pemasaran saya, tapi lebih ke orang-orangnya langsung atau dalam manajemen saya sendiri. Nggak ada yang berhubungan sama medianya. Jadi itu saya lebih banyak merasakan tentang dampak positifnya daripada dampak negatifnya. Tapi pasti kan kembali lagi ya sama orang-orang yang lain, maksudnya sama pengusaha lain, mungkin mereka juga merasakan dampak negatif dari new media. Tapi untuk online shop saya sendiri, yaitu Shopping with Risa, belum ada. Sejauh ini belum ada. Karena apa? Karena saya baru memanfaatkan satu itu sih ya, satu new media saja, baru saya baru memanfaatkan WA saja, jadi masih minim struggle-nya. Oke guys, jadi itu tadi sedikit informasi dan sharing-sharing dari Karissa mengenai dampak dan manfaat dari new media dalam online shop Karissa. Oke, terima kasih Karissa atas waktunya sudah mau mampir di podcast ini. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.